Selamat pagi, sahabat Polri, salam presisi. Saya Aibda Miko Tridiantoro, Humas Polda Kalimantan Tengah. Sekarang kita lagi di Prokes Humas Polda Kalimantan Tengah. Sebelumnya kita berdua dengan Aibda Fedi sudah melaksanakan vaksin. Kalau begitu, mohon izin Mas, kita buka masker saja biar terlihat tampan ini kan. Gimana tampannya saya dan gimana juga tampannya Aibda Fendi. Sebelum kita mulai bincang-bincang hari ini, pagi ini kita seruput dulu kopi Mas, biar lebih rileks, lebih santai. Siap. Monggo Mas, dipersilahkan. Nah mungkin setelah kita seruput kopi manis ini, biar bincang-bincang kita lebih santai, lebih rileks lagi. Mas Fendi, kita mau tanya nih sedikit biodata Mas Fendi sendiri, tolong diceritakan ke sahabat-sahabat Polri. Baik, saya pertama dinas di Sampit, sebelumnya saya pendidikan di SPN Mojokerto tahun 2001. Jawa Timur itu Mas ya? Iya betul. Kemudian penempatan di Polda Kalimantan Tengah, kemudian setelah orientasi kita bergeser ke Kota Waringin Timur. Sampit ya? Sampit, betul. Kemudian 2003 saya bergeser ke Polsek Seruyan Hilir. Waktu itu masih belum ada Polres. Belum masuk Polres Seruyan ya? Seruyan, masih gabung sama Kotim ya Mas ya? Gabung Kotim. Oke. Kemudian 2014 saya pindah ke Polda Kalteng di Ursik Yanma Polda Kalteng sampai tahun 2022. Nah, ini menarik nih Mas. Ursik itu apa Mas? Boleh dijelaskan ke sahabat-sahabat Polri? Urusan musik. Wih, luar biasa. Bukan urusan asik-asik ya. Luar biasa ini. Sebagai anggota Polri, paham masalah musik. Nah, ceritakan sedikit aja Mas tentang musik yang ada di Polda Kalimantan Tengah. Jadi untuk Korsik ini sesuai dengan Perkap nomor 15 tahun 2016 tentang musik di lingkungan Polri. Ya, jadi setiap Polda, satuan Polda maupun di Mabes Polri wajib memiliki satuan musik untuk mengiringi acara-acara upacara kenegaraan maupun upacara-upacara dalam peringatan hari-hari besar tertentu. Bayangkara khususnya itu Mas ya. Kemudian boleh tanya sedikit Mas, itu anggota-anggota Korsik itu sendiri dari luar apa dari anggota Polri, memberdayakan anggota Polri? Dari anggota Polri kita ambil dari rekan-rekan kita yang punya hobi bermusik, bakat bermusik, kemampuan bermusik. Dari berbagai satker kita kumpulkan jadi satu, kita latih. Ya, siap, luar biasa. Korsik Polda Kalteng. Itu sedikit banyak talenta yang Mas Fendi punya dan Mas Fendi berikan kepada sahabat-sahabat Polri yang ada di Polda Kalimantan Tengah. Sebelum itu Mas, kita mau tanya nih Mas, bagaimana trik Mas Fendi untuk masuk ke FPU. Nah, sebelum masuk ke topik tersebut, saya mau nanya nih, polisi itu kan kalau pakai seragam kan warnanya coklat nih ya. PDH, PDU, betul. PDL gitu kan. Nah tapi ini kok stylenya tuh beda banget, kelihatan baretnya biru. Betul. Nah jadi kalau masyarakat awam mungkin sahabat-sahabat Polri kurang begitu paham Mas. Nah boleh Mas sedikit jelaskan nih dari atas sampai ke bawah ini pakaiannya kok bisa beda dengan anggota Polri pada umumnya? Baik, untuk pakaian ini namanya PDL Gurun. Jadi PDL ini, baju ini khusus untuk penugasan luar negeri. Kemudian untuk baret ini, baret di seluruh kontingen yang berada di misi menggunakan baret yang sama, karena kita di bawah naungan dari United Nations. Kemudian untuk sepatu juga kita tidak seperti biasa kita dinas, sepatu ini didesain khusus karena untuk medan ekstrim, dan di sana juga banyak binatang-binatang yang berbisa, terutama ular. Jadi desainnya khusus untuk FPU ini.
Oke, Mas Pendi boleh berdiri sebentar biar sahabat Polri bisa melihat performannya Mas Pendi. Nah, ini sahabat-sahabat Polri kita bisa lihat seragam FPU kepolisian untuk Sudan. Kita bisa lihat. Oke, terima kasih Mas Pendi, bisa duduk kembali. Mas Pendi, kita mau nanya lagi tentang mulai masuk FPU itu di tahun berapa dan berapa personil yang dikirim ke Sudan, terutama untuk Polda Kalimantan Tengah? Saya ikut tes FPU ini awal 2019. Kita mengikuti serangkaian tes Seleksi, yang di Jakarta. Hampir 2 minggu kan. Untuk pelaksanaan tes itu ya, Mas ya. Dari Polda Kalteng kemarin ada beberapa, namun karena ada 2 misi kan, satu MINUSCA, yang kedua adalah UNAMID. Untuk di UNAMID sendiri itu dari Polda Kalteng kemarin alhamdulillah 2 orang. 2 orang ya, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah. Saya dengan Bribtu Okta dari Satbrimo Polda Kalteng. Kemudian setelah diumumkan saya mengikuti Latpraop yang dilaksanakan di Satlatbrimob Cikeas. Berapa lama itu, Mas? Kemarin hampir 13 bulan. Lumayan juga ya. Itu persiapan untuk berangkat Sudannya, Mas ya. Karena kenapa lama? Pertama pandemi, yang kedua kita adalah the last contingent. Jadi kontingen terakhir yang akan dikirim dari Indonesia untuk misi di Sudan. Jadi banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan di sana, terutama mengembalikan barang-barang inventaris. Oke. Mas Pendi sendiri angkatan berapa itu, Mas, kalau di FPU? Saya angkatan ke-12. Ke-12, Mas. Iya. Total personil kepolisian di Indonesia yang dikirim ke Sudan berapa, Mas? Kalau kontingen, setiap kontingen ada 140. 140 ya? Ya, dengan rincian 120 Polki dan 20 Polwan. Iya. Nah, ini menarik sekali, Mas. Kalau untuk Polwan sendiri itu apa dia harus lajang atau boleh berumah tangga untuk berangkat? Jadi di sana ya, untuk Polwan itu tidak ada perbedaan. Walaupun itu sudah bersuami maupun lajang, itu tidak ada perbedaan. Di bidang tugas pun tidak ada pembedaan antara Polki dan Polwan. Siap. Sama. Waktunya jaga ya jaga, waktunya misalnya dia operator water treatment, dia harus menjalankan itu sesuai dengan posisi yang dia lamar. Tidak ada pembedaan. Sedikit banyak saya mengerti tentang FPU, bagaimana prosedur dan pendaftaran FPU juga. Saya dengar-dengar FPU juga ada ini, Mas ya. Sebelum mereka diberangkatkan, mereka diadakan pelatihan atau kursus bahasa asing ya, Mas, di situ ya? Iya, kemarin kita ada pelatihan kurang lebih 1 bulan di Sebasa. Sebasa Polri? Iya. Sebasa Polri, oke, Mas. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, lebih merinci lagi bagaimana kegiatan Mas Pendi di Sudan, aktivitas kesehariannya itu bagaimana, biar lebih rileks lagi dan sahabat Polri pun pengen tahu lagi bagaimana Mas ganteng kita Ibda Fendi ini menceritakan pengalaman selama di FPU. Kita seruput kopi dulu, Mas. Boleh. Biar lebih fresh. Monggo, Mas, dipersilakan. Sahabat Polri, kembali lagi kita di podcast Subas Polda Kalimantan Tengah, tetap dengan Aibda Fendi yang ganteng, yang selalu semangat dan menginspirasi seluruh anggota Polri, terutama di Polda Kalimantan Tengah. Mas Pendi, saya mau nanya nih sedikit keseharian dan kegiatan Mas Pendi sendiri selama di FPU di Sudan. Tolong diceritakan ke sahabat-sahabat Polri. Oke, yang pertama kontingen Indonesia FPU 12 itu ada kemarin 2 misi. 2 misi di sana, Mas. Yang pertama, misi pertama kita penempatan di Gulu. Gulu itu daerah pegunungan Jabal Marah. Oke. Kurang lebih 365 kilo dari kota El Fasher. Dari campnya sendiri atau dari mana? Dari Super Camp. Dari Super Camp UN
Kita kan di TOB, temporary pos di Gulu. Nah, kemudian di Gulu itu adalah tempat konflik dan tempat paling rawan yang ada di Sudan. Di Sudan, betul. Iya. Jadi kalau boleh saya bicara di sini bahwa hampir setiap hari kita itu PLB Di sana Mas. ya, karena di sini gunung, kemudian di sini ada bukit, kita base-nya di bawah, Tengah-tengah. di tengah, ya di bawah. Satu kali tembak langsung PLB. PLB. Makanya jaket sama helm, senjata Standby ya. Mas. standby dekat kita, walaupun kita lagi bengkel lagi apa, udah pokoknya harus begitu PLB langsung sesuai dengan pos yang sudah diplotting oleh Kasatgas. Jadi misi yang pertama itu selama di Gulu kita pengawalan AIPO atau Staff UN, Individual Police Officer. Oke. Kebetulan ada juga kemarin dari Indonesia, kemudian dari negara-negara luar juga banyak kemarin. Kemudian yang kedua kita mengadakan escort dari Food Foundation itu yang mengangkut makanan untuk para pengungsi. Kita antar itu biasanya perjalanannya sekali jalan bisa 3 hari. 3 hari perjalanan. Ya anggap aja long patrol lah itu. Dan medannya sangat sulit sekali. Jadi untuk kita mencapai satu titik pengungsian yang paling jauh itu sekitar 2 hari 2 malam baru nyampe. Untuk perjalanan menuju ke lokasi itu Mas. Betul. Padahal jaraknya cuma sekitar 68 kiloan lah. Karena Medan mungkin Mas ya. Karena Medan, kemudian Cuaca juga kalau cuaca kurang lebih ya dingin ya. Dingin di sana ya? Dingin sekali. Terus apa mungkin itu kan di gurun ada kayak badai pasir itu Mas? Iya. Itu bisa diprediksi nggak Mas? Kapan? Nggak bisa. Oh, sewaktu-waktu bisa datang. Iya, tapi itu biasanya terjadi pada saat musim hujan. Musim hujan. Iya, musim hujan. Jadi kendala yang paling berat selain Medan di situ banyak sekali milisi-milisi yang mengadakan checkpoint itu. Checkpoint. Iya, betul, checkpoint. Jadi hampir jalan berapa kilo udah ada checkpoint lagi. Oke. Dan dia tidak peduli itu dari FPU dari mana saja pokoknya tidak dia peduli, cek tetap semuanya. dicek semua ya Mas. Iya, Oke. betul. Mas Pendi, di sela tugas Mas Pendi di sana, pembagian tugas, di situ juga ada waktu senggang di kala tugas sudah selesai. Aktivitas Mas Pendi di sela tugas sehari-hari apa saja Mas yang dilakukan? Mungkin Mas Pendi bersosialisasi dengan masyarakat, dengan anak-anak di sana atau bagaimana? Ceritakan sedikitlah ke sahabat Polri. Baik, kalau kita untuk berinteraksi dengan orang luar tidak bisa ya, karena kita berada di dalam satu camp. Dan itu tertutup sekali. Kemudian aktivitas untuk membuang kebosanan lah di dalam camp itu. Ya kita kadang karaoke, kadang olahraga. Kebetulan ada tempat gym juga di lengkap juga camp, ya fasilitas Mas ya. Di camp kita. Kemudian kalau kebetulan saya di sana sebagai motor transport officer yang membawai rekan-rekan mekanik dengan driver. Kadang-kadang kita ya bersih-bersih kendaraan, perbaikan kendaraan ya Mas, untuk mempersiapkan tugas-tugas. Apabila ada PLB itu juga ya. Betul. Oke ya. Mas Pendi, sahabat Polri kayaknya pada kepo nih, pengen tanya sedikit sama Mas Pendi ini ya. Bagaimana trik Mas Pendi bisa bergabung ke FPU, dan sahabat Polri juga pengen tahu nih bagaimana cara Mas Pendi mempersiapkan untuk mengikuti seleksi FPI tersebut. Tips-tipsnya, trik-triknya aja sedikit buat sahabat-sahabat Polri. Baik, untuk tipsnya kurang lebih sama kalau kita mau ikut sekolah ya. Kita harus mempersiapkan mungkin sama kayak pertama kali kita mendaftar anggota Polri ya, gitu ya Mas Pendi ya. Siap. Visi kesehatan. Betul. Kita harus mempersiapkan, sebenarnya yang paling utama itu adalah
apa sih yang akan kita lamar, posisi apa yang akan kita lamar. Siap. Kemarin saya melamar di bagian mekanik runmore. Oke. Jadi di situ penilaian paling besar adalah mekanik. Mekanik. Ya, makanya untuk keahlian mekanik harus diasah sebelumnya. Jadi Mas Pendi sedikit banyak menguasai tentang otomotif ya Mas ya? Ya, begitu. kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu ya Mas Pendi ya. Oke Mas Pendi, terima kasih banyak nih, banyak sekali cerita-cerita yang sudah disampaikan ke sahabat Polri. Terakhir kali pesan dan kesan Mas Pendi, pesannya juga buat sahabat-sahabat Polri yang bisa disampaikan. Jadi biar sahabat Polri itu tidak memikir, oh ikut FPI itu gampang dan enak dan mudah, dan mereka cuma pengen enaknya saja, pengen nyamannya saja. Ternyata banyak proses yang perlu dilalui, Betul. yang perlu dijalani di sana. Betul. Nah, sampaikan ke sahabat-sahabat Polri kita Mas Pendi. Baik. Untuk rekan-rekan sahabat Polri yang ingin bergabung ke FPU, yang pertama harus disiapkan fisik, mental, kemudian pengetahuan, kemudian bahasa asing. Kemudian untuk selama kita mengikuti pelatihan atau latpraop, yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga kondisi kita supaya tetap fit, karena itu berpengaruh kepada penilaian. Jadi walaupun kita sudah mengikuti sampai akhir, belum tentu kita diberangkatkan, karena nanti terakhir 3 hari sebelum pemberangkatan ada tes kesehatan yang terakhir untuk layak atau tidak untuk diberangkatkan. Betul. Kemudian kita harus bangga ya sebagai warga negara Indonesia. Dengan pengalaman saya melihat bagaimana keadaan masyarakat di sana, bagaimana kondisi kepolisian di sana, tentara di sana, bagaimana sangat jauh sekali dengan negara kita. Dan saya juga berbangga sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota Polri yang punya nama baik di sana. Luar biasa. Jadi Polri di sana sangat di hati masyarakat sangat mengena. Karena setiap kegiatan, setiap apapun itu yang dilakukan oleh pasukan FPU Indonesia, masyarakat pasti antusias untuk datang, antusias untuk mendatangi kita, kemudian ya seperti kekerabatan keluarga lah. Mungkin mereka menyapa, melihat aktivitas Polri Indonesia yang ada di sana. Mungkin ya sahabat-sahabat Polri, mungkin anggota Polri kita yang ada di sana mungkin bersahabat sekali dan lebih humanis dengan masyarakat di sana. Mereka jadi begitu senang melihat karena welcome dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sahabat Polri, demikian bincang-bincang kita dengan Aibda Fendi yang berdinas di Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Semoga bincang-bincang kita hari ini dapat menginspirasi, memberi semangat buat generasi muda, buat sahabat-sahabat Polri untuk lebih semangat lagi menggapai cita-cita dan berprestasi terus, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih Mas Pendi, salam hormat kami dari Humas Polda Kalimantan Tengah. Sukses. Jiwa pengabdianku, lindungi, ayomi, layani masyarakat.